Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalia Ridatul Hasanah dari kelas 1H Akuntansi Manajemen nomor absen 19. Yang saya hormati Bapak Lutfi selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan membahas tentang bisnis internasional. Di dalam materi bisnis internasional terdiri dari subtopik. Subtopik yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama, hakikat bisnis internasional, yang kedua, alasan melaksanakan bisnis internasional, dan yang ketiga yaitu tahap-tahap memasuki bisnis internasional. Di dalam video ini akan saya bahas mengenai ketiga hal tersebut. Yang pertama yaitu hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara yang satu dengan yang lain. Transaksi bisnis seperti ini artinya transaksi bisnis internasional. Pada pihak lain, transaksi bisnis itu dilakukan suatu perusahaan pada suatu negara dengan perusahaan lain atau individu pada negara lain disebut dengan pemasaran internasional. Pemasaran internasional ini pada umumnya diartikan menjadi bisnis internasional. Meskipun intinya terdapat dua pengertian, jadi bisa dibedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional, yaitu yang pertama yaitu perdagangan internasional atau international trade. Cara ekspor dan impor merupakan cara tradisional yang digunakan sebagai transaksi antar negara dalam hal perdagangan internasional. Neraca perdagangan antar negara timbul karena adanya transaksi ekspor dan impor. Suatu negara dapat memiliki surplus neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor lebih besar dibanding dengan nilai impor yang dilakukan dari negara partner dagangnya. Jika neraca perdagangan suatu negara mengalami surplus, maka akan berpengaruh pada aliran kas yang masuk ke negara itu akan lebih besar dengan aliran kas yang keluar ke negara partner dagangnya tersebut. Besar dan kecilnya arus kas yang masuk dan keluar pada antar negara disebut dengan neraca pembayaran. Jika suatu negara mengalami neraca pembayaran yang surplus, bisa dikatakan bahwa negara tersebut mengalami pertambahan devisa negara. Juga sebaliknya, jika negara tersebut mengalami defisit neraca pembayarannya, berarti negara tersebut mengalami pengurangan devisa negara. Yang kedua yaitu pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran internasional adalah keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis menggunakan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Tujuan dari transaksi bisnis internasional adalah suatu upaya untuk memasarkan hasil produk di luar negeri. Produk yang dipasarkan ke ranah internasional tidak saja berupa barang maupun dapat berupa jasa. Banyak cara yang bisa ditempuh untuk melakukan transaksi bisnis internasional, yaitu dengan cara yang pertama, licensing, kedua, franchising, ketiga, management contracting, yang keempat, marketing in home country by host country, yang kelima ada joint venturing, dan yang keenam adalah multinational corporation. Pengertian perdagangan internasional menggunakan perusahaan internasional sering dikacaukan atau sering disebut sama saja. Tapi seperti kita lihat dari uraian di atas, ternyata memang berbeda. Perbedaan utama terletak pada pelakunya, di mana perdagangan internasional dilakukan oleh negara, sedangkan pemasaran internasional merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Di samping itu, pemasaran internasional menentukan aktivitas bisnis yang lebih aktif dan lebih progresif daripada perdagangan internasional. Subtopik yang kedua adalah alasan melaksanakan bisnis internasional. Ada beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional. Antara lain yang pertama yaitu spesialisasi antar bangsa-bangsa. Pada hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu, maka suatu negara haruslah memiliki pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis. Yaitu yang pertama, memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul, sebagai akibatnya bisa menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain.
Yang kedua yaitu menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling mungil di antara negara-negara yang lain. Yang terakhir yaitu mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Yang kedua yaitu pertimbangan pengembangan bisnis. Jika perusahaan bergerak pada suatu bidang, pastinya perusahaan tersebut akan mencoba lebih mengembangkan pasarnya di luar negeri. Hal ini pastinya memberi pengaruh terhadap beberapa pertimbangan yang akan mendorong suatu perusahaan melaksanakan atau terjun ke dunia bisnis internasional. Yang pertama yaitu memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan atau bahkan mungkin sudah mengalami tahapan penurunan, sedangkan di luar negeri justru sedang berkembang. Yang ketiga yaitu persaingan yang terjadi di dalam negeri terkadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. Yang keempat yaitu mengembangkan pasar baru ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Yang kelima yaitu potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar domestik. Tahap yang terakhir adalah tahap-tahap memasuki bisnis internasional. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana hingga tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko yang sangatlah tinggi. Adapun tahap-tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor insidental. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Yang kedua yaitu ekspor aktif. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atau transaksi itu. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Tahap selanjutnya yaitu franchising. Tahap ini merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya mereknya, namun dengan segala atributnya, termasuk peralatan proses produksi, resep-resep campuran proses produksi. Yang selanjutnya yaitu pemasaran di luar negeri. Bentuk ini memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produksinya itu di negara asing. Yang terakhir yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri. Tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negara asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negara itu. Kemudian menjual hasil produksinya itu dengan sendiri. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang karena menerima tidak perlu menyediakan modal yang banyak. Sekian materi bisnis internasional yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.